Mencekam, korban tewas di Gaza akibat serangan Israel kini meningkat menjadi 11.500, 200 diantaranya tenaga medis. Israel beraninya hanya lawan sipil. من دوار الشرفاء للجلاء وللشفاء واحنا نجري مشي نتكسح وعندنا اطفال اللي عمره سنه اللي عمره اقل من سنه اللي عمره سنتين اللي عمره 4 سنين كله الجر فيهم جر. Kantor media pemerintah di Gaza pada hari Rabu mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu telah meningkat menjadi 11.500 termasuk 4.700 anak-anak dan 3.160 wanita. Jumlah kematian di kalangan personil medis telah mencapai 200 orang, kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan di Telegram sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki Anadolu Agency. Lebih lanjut dikatakan bahwa 22 personel pertahanan sipil dan 51 jurnalis juga tewas, sementara jumlah orang yang terluka mencapai 29.800 orang dan sekitar 70% di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Jumlah korban terbaru yang diumumkan oleh kantor tersebut pada hari Selasa adalah 11.320 korban jiwa termasuk 4.600 anak-anak dan 3.145 perempuan. Pernyataan hari Rabu menyebutkan bahwa 95 gedung pemerintah dan 255 sekolah telah hancur. Sebanyak 74 masjid hancur total dan 162 rusak sebagian, serta 3 gereja. Dikatakan bahwa tentara Israel menargetkan 52 pusat kesehatan dan 55 ambulans, sementara 25 rumah sakit kehabisan layanan. Tentara Israel menyerang banyak pasien, orang yang terluka dan juga pengungsi, serta beberapa staf medis dan juga perawat di dalam kompleks medis Al-Shifa. Memaksa mereka membuka pakaian dan juga menghina mereka, tambah pernyataan itu. Setelah mengepungnya selama berhari-hari, tentara Israel pada hari Rabu menggerebek kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza. Kantor pemerintah menyatakan pasukan pendudukan Israel dan komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat, bertanggung jawab penuh atas kejahatan perang terorganisir yang dilakukan oleh tentara pendudukan terhadap rumah sakit dan menyerukan segera pembukaan penyeberangan Rafah dan juga pintu masuknya. Bantuan sebelumnya, otoritas pengatur telekomunikasi Palestina memperingatkan bahwa layanan komunikasi di Gaza akan terhenti total dalam beberapa jam mendatang di tengah kekurangan bahan bakar yang parah. Dalam pernyataan terpisah, kantor media pemerintah memperingatkan bahwa pemadam layanan komunikasi akan berkontribusi pada penyembunyian total semua kejahatan yang dilakukan oleh tentara pendudukan sepanjang waktu terhadap rumah sakit, rumah persembunyian, dan juga 2,3 juta orang di jalur Gaza. Rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu digeruduk massa hingga ratusan ribu ditarik mundur dan disalahkan atas kejadian pertempuran di Israel. Ratusan ribu massa menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Polisi menahan pengunjuk rasa di luar, namun jumlah pengunjuk rasa lebih banyak daripada polisi. Protes tersebut bertepatan dengan jejak pendapat yang menunjukkan lebih dari separuh warga Israel ingin Netanyahu mengundurkan diri. Jika tidak terjadi,
maka mereka menuntut paksa Netanyahu untuk diberhentikan. Dilansir Reuters, jarak ataupun jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 televisi Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel harus mengundurkan diri secepat mungkin. Lalu 64% warga mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan itu, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu dan 33% menyalahkan IDF atau militernya sendiri. Protes warga Israel. Sementara itu, ribuan orang lainnya turun ke jalan di Israel ketika tekanan meningkat terhadap Benjamin Netanyahu atas kurangnya kesiapan pemerintah menghadapi serangan Hamas dan penanganannya terhadap krisis tawanan. Diberitakan Al Jazeera sebelum perang, Netanyahu telah menjadi tokoh yang memecah belah umat di Israel. Netanyahu juga memerangi tuduhan korupsi dan mendorong rencana untuk mengekang kekuasaan peradilan yang menyebabkan ratusan ribu orang turun ke jalan melakukan protes. Sementara itu, Al-Haq yang berbasis di Ramallah mengatakan mereka mendokumentasikan tindakan hukuman, penahanan sewenang-wenang dan perlakuan merendahkan terhadap pekerja Palestina yang dilakukan oleh Israel atas perintah Netanyahu. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza. Namun para menteri Yordania dan Mesir menegur sikap tersebut dan malah menegaskan perlunya gencatan senjata segera yang sejalan dengan seruan para pemimpin Arab lainnya. Sementara itu, sayap senjata Hamas mengatakan lebih dari 60 tawanan hilang karena serangan udara Israel di Gaza. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah juga mengatakan di akun Telegram Hamas bahwa 23 jenazah Israel terjebak di bawah reruntuhan. Sepertinya kami tidak akan pernah bisa menjangkau mereka karena agresi brutal pendudukan yang terus berlanjut terhadap Gaza, ungkapnya.